Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita dan memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyorakan segala hormat, kemuliaan dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal. Sebab dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan dan memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dengan buku ND nomor 648. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguruskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kala jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu.
Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 10 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu Trinitatis ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 114 ayat 1. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu.
Engkau memberkati kami beranak cucu, memenuhi bumi dan kami hidup dari ciptaan-Mu. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak memelihara ciptaan-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga ciptaan-Mu tidak menjadi berkat bagi kami. Sebaliknya, menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadilah banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor, laut dan udara sudah tercemar. Kasihanilah kami, biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini, sehingga Engkau termulia atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, segeralah berlalu penderitaan ini dari gelapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Dengan kepasrahan kami menyampaikan kehadapan-Mu, sertailah kami Tuhan, supaya tetap hati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami. Tidak anggap remeh, tetapi tetap menaati aturan yang berhubungan dengan itu, supaya tidak salah langkah sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersuka cita menjalaninya. Engkaulah yang mendahului langkah kami dan kami akan mengikutimu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dengan buku ND nomor 113 ayat 2.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang bermaksud ketika kau katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 228 ayat 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 28 ayat 1. Hallelujah.
Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau masih setia menyertai dan memberkati kami. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Engkau hadir memberkati kami, Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan pemahaman atas firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita disapa oleh firman Tuhan melalui ibadah Minggu Trinitatis hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara semua yang beribadah di rumah dan yang mendengarkan firman ini dalam keadaan sehat dan sukacita menjalani kehidupan setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita baca nats firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali pada awal penciptaan. Muncul pertanyaan, apakah yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya? Mengapa Allah menciptakan manusia berbeda dan lebih mulia dari ciptaan lainnya? Dan apakah tujuan Allah menciptakan manusia dan semua alam semesta? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui pertanyaan-pertanyaan ini kita diingatkan tentang awal penciptaan manusia serta alam semesta. Ayat 26 dan ayat 27 diingatkan bahwa kita manusia diciptakan segambar dengan Allah, atau dikatakan imago Dei. Imago Dei artinya manusia hidup seperti Allah yang hidup. Manusia diberi pikiran, kehendak, emosi, intelektual yang berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya. Imago Dei atau segambar dengan Allah menunjukkan kehidupan kita seturut dengan rencana dan kehendak Allah, bukan ingin menyamai atau bahkan ingin sama dengan Tuhan. Tetapi dalam perilaku, perbuatan, dan tindakan kita menyenangkan hati Allah. Itulah yang dinamakan segambar dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah keinginan Allah, rencana Allah untuk kita manusia? Jelas dikatakan di ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat ini kita diingatkan kembali
tugas dan tanggung jawab manusia sebagai ciptaan yang paling mulia dari ciptaan lainnya. Dikatakan di sana berkuasa. Berkuasa dalam arti bertanggung jawab, merawat, pature-turehon, padimudimuton, dada marlomolomo tuaka natinopani dibata, memelihara seluruh alam ciptaan Allah. Tetapi manusia banyak yang menyalahartikan arti berkuasa, seolah-olah berkuasa itu mengeksploitasi sesuka hati untuk menguasai seluruh alam ciptaan, sehingga terkadang karena sifat manusia yang menguasai alam ciptaan membawa petaka kepada manusia itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita diingatkan kembali penciptaan Allah kepada manusia. Apakah tujuannya Allah menciptakan alam semesta beserta isinya? Yang pertama, kita menyadari sebagai manusia kita ciptaan yang paling mulia dan yang paling berharga di hadapan Tuhan. Kita menyadari hanya kepada manusia diberikan akal pikiran, diberikan akhlak, diberikan moral untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk hewan dan ciptaan lainnya, Allah tidak mengatakan diciptakan segambar dengan rupa Allah. Itulah yang membedakan kita dengan ciptaan lainnya. Kita mempunyai akhlak dan moral, sehingga kita harus berbeda dari sikap dan perbuatan. Tetapi pada kenyataannya, sering sekali manusia itu lebih jahat, lebih buruk, bahkan lebih bejat dari ciptaan lainnya. Setabihata sian perbuatan gabe jahat, gabe bejat dojol mesian aka binatang na asing. Imam mulut tabereng di bagasan parngulut. Imam nasomakilala hita ciptaan natinopani debata yang lebih mulia, yang berbeda dari ciptaan yang lain. Dan kita juga berharga di hadapan Allah. Berharga bukan karena fisik, bukan karena kemewahan, bukan karena jabatan, tetapi kita berharga karena kita sama-sama ciptaan Allah. Bukan berharga karena operasi plastik, misalnya supaya cantik, supaya glowing, supaya menarik. Itu bukan berharga di mata Allah. Atau kita berharga karena kita mempunyai jabatan, karena kita terkenal. Itu tidak berharga di mata Allah. Tetapi itu adalah ubahan manusia. Tetapi yang membuat kita manusia berharga di hadapan Allah, karena kita ciptaan Allah, buah tangan Allah yang berbeda dari yang lainnya. Karena itu mari kita syukuri, mari kita tunjukkan sebagai orang-orang yang mulia, yang diciptakan berharga di hadapan Allah, diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, creatio ex nihilo. Jadi ido akadongan saha porsiaun di bagasan Kristus Yesus molo tahilala dohita berbeda sian akanatino pana asing ikon dipatuduhon marhite akka pangalaho imana parjolo namangihut Allah memelihara kehidupan manusia di bumi ini. Di ayat 29 tadi dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Sering kita dengar bahwa bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keinginan manusia yang tamak. Menunjukkan bahwa Allah memelihara kita melalui ciptaannya. Allah memberikan kehidupan kepada kita melalui tanam-tanaman, melalui hewan peliharaan, dan melalui apapun yang ada di dalam dunia ini.
Tetapi karena sifat keegoisan, karena ketamakan manusia yang tidak pernah puas, yang tidak pernah bersyukur akan apa yang dia peroleh, sering sekali manusia semena-mena suka menebang hutan sembarangan, membakar hutan, membuang sampah sembarangan sehingga terjadi banjir, menembak atau memburu hewan-hewan di darat maupun di laut sehingga banyak yang sudah punah. Dan ada lagi yang mengeksploitasi hasil alam seperti tambang sehingga terjadi erosi dan tanah tidak lagi menghasilkan tanaman atau tumbuhan yang bisa kita hasilkan. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus, orang-orang yang tidak mensyukuri bahwa segala sesuatu telah Allah sediakan dalam kehidupan kita. Kita tinggal merawat, kita tinggal menikmati, tinggal mengolah bagaimana supaya alam itu bersahabat dengan kita manusia, dan kita juga manusia menyadari bahwa kita adalah sama-sama ciptaan Allah di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini, melalui penciptaan diingatkan kembali, Allah mengatakan di ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Macai uli, macai denggaddo di toppa de bata, nasana adong di portibion. Karena itu kita diingatkan, karena semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah yang sangat mulia. Itu menunjukkan kemuliaan Allah, menunjukkan pencipta itu adalah Allah yang luar biasa. Karena itu mari kita menyadari sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, betapa Allah mengasihi kita dan ingin kita berdamai dengan sesama ciptaan Allah. Tetapi karena ketamakan, keegoisan, bahkan dosa manusia yang kadang tidak bersahabat dengan alam, yang terkadang jatuh ke dalam dosa, sehingga kita mendapat hukuman, bahkan mendapat marah dari alam itu sendiri. Bahkan terkadang Tuhan marah sehingga terjadi erosi, banjir, dan banyak lagi bencana yang lain. Tetapi betapa Allah mengasihi kita manusia melalui anaknya Yesus Kristus juga yang telah menyelamatkan kita sehingga kita memperoleh keselamatan. Marilah kita sadari bagaimana kasih Allah kepada manusia, bagaimana kasih Allah kepada kita ciptaannya. Allah menginginkan kita hidup berdamai di bumi ini. Allah menginginkan semua makhluk menunjukkan sebagai ciptaan yang sangat mulia, terlebih kita manusia. Kita menunjukkan manusia ciptaan yang mulia dan berharga di hadapan Allah dengan merawat alam ciptaan dan seluruh isi dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang belum pulih normal, yaitu mewabahnya virus corona atau yang disebut COVID-19, tetapi saat ini kita akan memasuki yang namanya kehidupan baru atau new normal life. Kita diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa Allah mengasihi kita, tetapi Dia ingin mengingatkan kita juga manusia hidup teratur, hidup menjaga kesehatan, hidup menjaga kebersihan, bahkan menjaga jarak sosial, itu demi kebaikan kita. Marilah kita ikuti protokol yang sudah dianjurkan pemerintah. Marilah kita hidup seturut dengan apa yang terbaik bagi dunia ini, sehingga bumi ini pulih dan benar-benar kita menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari khotbah ini saya mengajak semua, mari kita menyadari, mensyukuri betapa dunia ini, bumi ini begitu luar biasanya Allah ciptakan bagi kita manusia. Sudah selayaknya kita memuji kebesaran Tuhan, sudah selayaknya kita memuji Sang Pencipta kita, Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita hidup
sesuai dengan Allah inginkan, dengan merawat tumbuhan, hewan, semua yang ada di dunia ini, sehingga dengan seperti itu nama Tuhan dipermuliakan dan kita hidup di dunia ini dengan sukacita menerima berkat Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami pemahaman betapa kami Tuhan makhluk yang paling mulia Engkau ciptakan. Ajari kami Tuhan untuk boleh merawat, memelihara, menjaga semua ciptaan-Mu di bumi ini, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami mensyukuri betapa semua yang ada di dunia ini adalah yang Engkau ciptakan untuk kami, sehingga kami boleh Tuhan menikmatinya dan boleh Tuhan lebih lagi bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, berkati setiap jemaat Parhalado, semua Tuhan saudara-saudara kami yang tidak bisa Tuhan memuji Engkau di gereja, tapi kami percaya dimanapun kami datang dan mendengarkan firman-Mu, Engkau tetap menyertai kami. Dan untuk setiap rencana akan dibuka ibadah di gereja Tuhan, kami percaya itu adalah solusi terbaik. Dan ajari kami semua jemaat-Mu untuk mengikuti protokol dan aturan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, sehingga Tuhan dengan demikian wabah ini cepat berakhir dan kami boleh berdamai bersama Tuhan, memuji, memuliakan Engkau di bait-Mu yang suci ini. Ya Tuhan, banyak lagi yang kami minta daripada-Mu, tapi kami percaya Tuhan Engkau memelihara hidup kami dan Engkau memberikan apapun yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Meskipun banyak Tuhan yang kami pikirkan, penderitaan, masalah di tengah-tengah keluarga dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa, yang mampu memberikan jalan keluar bagi kami masing-masing, asal kami mau datang ke hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami, dan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kemuliaan, hormat, dan puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan kita dan menjadikan segala yang kita perlukan. Tak terbilang semuanya itu karena kasih-Nya yang tak terbilang. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh dan segala yang ada pada kami, menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Kami terima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau
Dengan penyertaan kasih Tuhan, marilah kita berangkat menjalani hidup kita setiap hari, walaupun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19, tetapi kita percaya atas pemeliharaannya. Sebentar lagi kita akan memasuki tatanan kehidupan baru, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai dan mendahului langkah kita. Marilah kita menjaga bumi ini dengan baik, saling mengasihi dan saling menolong di dalam kasih yang daripada Tuhan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.